Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial bahasa pemrograman Python 3. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konversi tipe data. Di sini kita akan membahas mengenai konversi tipe data yang umumnya ada di Python 3. Oke, apa itu konversi tipe data? Jadi gini, di dalam bahasa pemrograman Python, kita bisa mengkonversi sebuah tipe data ke dalam bentuk tipe data yang lain. Di dalam Python disediakan 17 fungsi bawaan. Nah, ini nih, fungsi-fungsi ini, integer, long, float ini adalah fungsi bawaan Python yang gunanya untuk mengkonversi dari sebuah tipe data ke dalam bentuk tipe data yang lain. Contohnya nomor 1 nih, yang integer dalam kurung x kemudian base. Nah, ini fungsinya untuk mengkonversi sebuah tipe data x yang bentuknya variabel ke dalam tipe data integer. Misal dalam kasus ini x-nya ini sebuah variabel x adalah tipenya string. Jadi x yang bertipe string ini akan dikonvert ke dalam bentuk integer. Lalu ada float, ya, fungsinya untuk mengkonversi sebuah tipe data ke dalam bentuk tipe data desimal. Bisa dari integer kita bisa ubah ke desimal. Lalu ada string, kita bisa mengkonvert sebuah tipe data atau variabel, contohnya variabel x di sini ke dalam tipe string. Lalu kita bisa juga convert ke tipe tuple, list, set. Set udah pernah saya jelasin belum ya? Belum kayaknya sih. Tapi nanti saya jelasin deh set itu apa. Kemudian dictionary. Dan seterusnya Anda bisa lihat sendiri fungsinya masing-masing untuk apa. Oke, kita nggak akan bahas semuanya ya. Kita akan bahas yang umumnya aja dilakukan. Selebihnya Anda silakan eksperimen. Oke, supaya lebih gampang memahami, kita langsung praktek. Jalankan wing, kemudian saya buat sebuah file baru. Saya kasih nama dulu konversi.py. Kemudian save. Oke, yang pertama kita gunakan yang ini dulu deh, integer deh. Contohnya, saya akan mengkonvert sebuah variabel. Variabel ini bertipe string dan variabel ini akan saya convert ke dalam bentuk integer. Contohnya begini. Saya punya sebuah variabel namanya variabel. Contoh aja ya. Dia ini bertipe string seperti ini. Oke, boleh ya, seperti ini. Nah, kemudian saya akan convert ke dalam bentuk integer. Caranya mudah. Caranya kita buat sebuah variabel baru, misalnya angka int yang akan diisi dengan fungsi konversi. Fungsi convert ke integer. Kita gunakan keyword ini, integer dalam kurung x. Integer dalam kurung variabelnya. Nah, ini variabel angka variabel yang mau kita convert. Kalau tadi di contoh tabel x, ini saya kasih nama variabelnya. Kemudian kita tampilkan hasilnya. Print hasil konversi ke tipe integer adalah angka int. Jangan lupa kurung tutup. Oke, kemudian kita jalankan hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini. Hasil konversi ke tipe integer adalah 1011. Kok sama? Ya iya sama. Cuma bedanya dia ini udah jadi integer. Di memori dia sudah jadi integer. Aslinya dia ada string. Kenapa string? Karena ada tanda kutip di sini. Pasti paham ya bedanya string
String itu apa? Oke, misalnya saya jangan 10 deh, misalnya 45. 455. Oke. Kemudian saya convert. Dia ini tipenya string. Saya mau ubah ke integer. Hasilnya ya 455. Dia tipenya integer. Gimana? Gampang ya? Gampang sekali. Oke. Itu integer. Nah, sekarang saya bisa ubah ke tipe biner dengan menggunakan fungsi int seperti ini. Nah, ini saya ubah dulu 10010 misalnya. Oke, ini bilangan biner ya. Ini sebenarnya bilangan biner ya, tapi dalam bentuk string. Oke, caranya gini, caranya gampang. Gunakan perintah yang sama seperti integer ini, angka int. Saya buat variabel penampung ya, angka int, kemudian integer dalam kurung variabel, kemudian basisnya. Kita lihat contoh di sini. Integer x, nama variabel, kemudian masuk, kemudian tanda koma, kemudian basisnya mau basis bilangan berapa. Karena bilangan biner itu berbasis 2 ya, 1 dan 0 saja. Hanya kenal 1 dan 0 saja, berarti dia berbasis 2. Jadi saya masukkan angka 2. Oke, kemudian kita tampilkan hasilnya. Saya copy paste saja biar gampang. Hasil konversi dari integer ke tipe biner adalah angka int. Oke, coba kita jalankan hasilnya apa. Hasil konversi dari integer ke tipe biner adalah 18. Kenapa 18? Sekarang gini. Dia ini variabel ini tipenya kan string. Sesuai dengan aturan sistem di sini, dia akan jadi int x base ini akan mengkonvert ke dalam bentuk integer dengan syarat basisnya dengan syarat dia adalah string dengan basis yang kita mau. Karena dia berbasis 2, dia berbasis 2 seperti yang saya contohkan tadi. Kemudian dia tipenya harus string. Tipe asalnya harus string. Nah, seperti di sini ya. Tipe asalnya ini string, kemudian menggunakan fungsi int, kemudian nama variabelnya diikuti dengan basisnya, basis 2. Basis 2, karena dia ada bertipe biner, maka hasilnya adalah 18. Ini salah tampilan ya. Konversi dari integer ke integer biner ya. Integer biner ke tipe desimal, ke tipe integer biasa. Jadi kalau ditampilkan lagi ya ini 18, tapi kok 18? Jadi gini, coba kita jalanin kalkulator ya. Kita ubah ke tipe programmer. Dia itu string, diubah ke biner sama dia. Jadi 10010. Kalau diambil desimalnya jadi 18. Itu sebabnya hasilnya di sini 18. Begitu. Gimana? Paham ya? Paham ya? Gampang dong ini. Oke, lanjut. Kita yang mana pakai? Selanjutnya float deh, float ya. Ini gunanya untuk mengkonversi sebuah variabel ke dalam bentuk tipe bilangan desimal. Caranya seperti ini. Float dalam kurung nama variabel yang mau dikonversi. Nah, angka int sama seperti yang di atasnya. Angka int sama dengan float, kemudian variabel. Oke. Kemudian print, kita copy paste lagi. Hasil konversi ke tipe desimal adalah angka int. Oke, kemudian kita jalankan seperti apa hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Dia asalnya string 10010. Setelah dikonversi ke bilangan
ke bilangan desimal, hasilnya ya 10010.0. Dia di bilangan desimal, bukan biner lagi gitu. Nah, ini seandainya kita hapus deh sini. Seandainya gini, misalnya 556. Kalau kita convert ke desimal hasilnya 556,0 gitu. Ada koma nolnya ya karena dia desimal. Karena sesuai kebutuhan kita gunakan fungsi float di sini untuk mengubah variabel menjadi ke tipe bilangan desimal. Gitu. Gampang ya? Gampang sekali. Oke, lanjut. Apa ya? Coba kita pilih secara acak di sini ORD. Nah, ORD ini sebuah fungsi untuk mengkonvert sebuah karakter ke bilangan integer. Dalam hal ini adalah karakter ASCII. Karakter ASCII itu ini, kalau Anda search di Google, karakter ASCII, kalau lihat di Wikipedia ya, ini adalah karakter ASCII, ini karakter yang ada di dalam komputer. Nah ini ada tipe binernya, ada biner, oktal, desimal, kemudian heksadesimal. Terus karakternya apa di sini? Nah, kalau kita lihat ke bawah sini ya, nah ini contohnya nih yang umum deh. Ada bilangan biner, oktal, kemudian desimal, kemudian heksadesimal. Kalau lihat di karakter ASCII, untuk tipe bilangan desimal 32 adalah karakter spasi. Kemudian 33 adalah tanda seru. Ya, udah paham ya karakter ASCII ya? Saya harap udah paham. Oke. Jadi untuk contoh OR ini adalah mengkonvert sebuah karakter ke dalam bilangan tipe integernya. Integer desimal. Begini caranya. Nah, ini ya ORD dalam kurung X ya fungsinya. Oke, saya punya sebuah variabelnya, saya ganti deh, misalnya 4. Dia tipenya string. Kemudian angka int sama dengan ORD, sama seperti sebelumnya, hasil konversi ke tipe integer adalah angka int. Kalau kita jalankan hasilnya adalah 52. Kenapa 52? Nah ini coba lihat 4 ya. Karakter 4 ini, angka 4. Kalau kita lihat di tabel ASCII, coba lihat sini. Nah ini 4 ini. Nah ini karakter 4 yang kalau kita ketik di keyboard, nah ini. Kalau kita lihat di sini 52 adalah desimal. Bilangan desimal 52. Itu sebabnya hasilnya adalah 52 karena karakter 4 di keyboard di tabel ASCII secara desimal adalah angka 52. Begitu. Gampang ya? Gampang dong. Oke, kita main-main lagi. Ini desimal ya. Kalau kita bisa gunakan heksadesimal dan oktal. Nah ini heksadesimal dan oktal. Fungsinya seperti ini. Caranya gampang. Tinggal ganti aja. Misalnya saya punya angka integer lagi deh. Saya mau convert ke heksadesimal. Namanya hex. Kemudian karakter berapa yang mau saya masukin ya? Karakter 52 deh misalnya. Nah, kalau untuk konversi ke heksadesimal, kita masukkan angkanya langsung. Angka 52. Kita lihat di tabel ya. Heksadesimal 52 itu adalah ini oktal. Heksadesimal 52. 52 heksadesimal adalah huruf R. Huruf R. Bukan heksadesimalnya. Misalnya saya punya karakter desimal 52. Nah ini 52. Ini mana tadi? Kagok saya. Nah ini 52. 52 desimal. Jadi saya mau convert angka 52 ini yang bentuk desimal ke dalam bentuk heksadesimal. Kemudian
Fungsinya adalah seperti ini, hex, kemudian angka desimal yang mau dikonvert. Kemudian kita tampilkan hasilnya di bawah, print hasil konversi ke tipe heksadesimal. Hexa, karena ini ejaan Indonesia. Oke, kemudian kita jalankan. Hasilnya adalah 0x34. Kenapa 0x34? Karena coba kita lihat ya, 52 ini adalah desimal. Kalau kita lihat di tabel ASCII, 0x34. Nah, lihat ini di heksadesimal, ini deretan heksadesimal. 52 ini desimal, kemudian 34 adalah heksadesimal. Sehingga waktu dicetak hasilnya adalah 0x34. 0x ini heksadesimal ya. Jadi fungsi dari hex ini adalah untuk mengkonvert sebuah angka desimal ke dalam bentuk heksadesimal. Gampang ya? Gampang dong. Oke, setelah hex kemudian oktal ya tadi. Oktal, nah ini caranya OCT dalam kurung variabel yang mau dikonvert. Gampang. Angka integer OCT dalam kurung misalnya 52 juga deh. Coba. Kemudian kita copy paste lagi ke tipe oktal. Hasilnya adalah, coba kita lihat, 0O ini oktal ya, tipe oktal 64. Benar nggak? Kita lihat di tabel ASCII 64. Nah, benar kan? 64 ini adalah tipe oktal. Itu sebabnya waktu dicetak tampilannya adalah 0x64. Jadi fungsi dari OCT ini adalah untuk mengkonversi sebuah bilangan desimal ke dalam bentuk bilangan oktal. Itu gampang ya? Gampang dong. Oke, lanjut. Tipe apa lagi yang mau dikonvert? Ini saya jadiin contoh. Ini deh. Tuple deh. Tuple, list, sama set. Oke. Oke, kita yang tuple dulu. Tuple itu caranya gini, tuple dalam kurung S. Kemudian kalau set dalam kurung set ini ya set dalam kurung S, kemudian list ya list dalam kurung S. Nah, coba dihafalin ya, tuple, list, sama set. Oke, kita hapus dulu. Misalnya saya punya sebuah variabel namanya kata. Kata isinya adalah Jakarta. Oke. Kemudian saya mau convert kata ini ke dalam bentuk tuple. Saya buat sebuah variabel baru namanya hasil untuk menampung hasil konversinya, yakni kita akan mengkonversi sebuah variabel kata, nah ini ke dalam bentuk tuple. Caranya seperti ini, tuple, kemudian dalam kurung adalah variabel yang mau dikonversi, kemudian kita print hasil. Oke, sekarang coba kita jalankan hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya seperti ini. Hasil konversi ke tuple ya ini dalam kurung J, A, K, A, R, T, dan seterusnya. Sudah tahu ya tentang tuple ya. Jadi tuple itu sebuah deret himpunan yang tidak bisa diganggu gugat isinya dan menggunakan dalam kurung. Nah, jadi fungsi dari fungsi tuple dalam kurung ini adalah mengkonversi sebuah apa ya? Sebuah string ke dalam tipe tuple. Nah, ini. Sehingga makanya dia pakai tanda petik karena hasilnya adalah sebuah tuple yang isinya string semua. Itu gampang ya? Gampang dong. Oke, sekarang kita list deh. List caranya sama seperti
di atasnya hasil kita buat sebuah variabel untuk menampung, kemudian list mengkonversi ke dalam tipe list si kata ini, variabel kata. Oke, biar cepat copy paste konversi ke tipe list adalah ini copy paste yang tadi ya. Belum saya copy tadi hasil. Oke, coba kita jalankan. Hasilnya adalah, nah jadinya list. Kalau list kurungnya kurung siku, sama seperti tuple sih, cuma bedanya dia kurung siku dan isinya bisa kita ubah-ubah gitu. Masih inget ya bedanya tuple dan list? Pasti dong. Oke, kemudian tipe data set. Mana tadi? Set belum pernah saya bahas sebelumnya, tapi saya akan bahas di sini. Jadi set itu adalah sebuah tipe data seperti dictionary, cuman isinya itu tidak boleh sama. Jadi untuk melakukan konversinya sama seperti yang sebelum-sebelumnya, seperti yang di atasnya ini, gunakan set. Nah, kemudian kata. Oke, ini copy paste lagi. Hasil konversi ke set itu apa ya kalau bahasa Inggris? Bahasa Indonesianya set itu ya udah set aja deh. Sebenarnya sih himpunan set. Nah ini. Nah hasilnya seperti ini. Ingat kan salah satu karakteristik dictionary? Jadi nggak boleh ada yang double. Isinya tuh nggak boleh ada yang double. Jadi isinya harus berbeda-beda. Semua harus berbeda, harus unik, tidak boleh ada yang sama. Oleh sebabnya lihat ini, hasilnya ada RKATJ. Yang A-nya kan Jakarta itu ada 1, 2, 3 ya A-nya. Tapi di sini cuma ditampilin cuma 1. Yang 2 lagi dipotong. Karena isinya harus unik dan dia acak, nggak urut. Ini R-nya duluan, terus kemudian diikuti K, malah J-nya belakangan. Jadi dia itu acak, kalau set itu isinya tuh acak. Oke, itu mengenai konversi dari tuple, list, dan konversi ke tuple, list, dan set. Oke, apalagi yang belum? Yang belum dictionary ya. Dictionary, oke, dictionary deh. Oke, misalnya saya punya sebuah deretan angka, namanya variabel deret. Variabel deret isinya adalah sebuah tuple seperti ini. A, kemudian 1, kemudian ada lagi B, 2, C, 3, dan dia dikelompokkan lagi seperti ini. Oke, ini saya mau ubah ke tipe dictionary. Ini tuple yang bersarang sebenarnya. Tuple bersarang ini bisa kita ubah ke tipe dictionary. Caranya gampang sekali. Kita buat sebuah variabel baru namanya hasil aja deh, contohnya hasil, kemudian fungsinya adalah DICT. Kemudian yang mau dikonvert variabel deret. Kok deret? Deret. Oke. Kemudian hasilnya kita tampilkan. Print hasil. Oke. Nah, sekarang coba kita jalankan. Hasilnya seperti apa? Nah, hasilnya seperti ini. Jadi sebuah dictionary A 1, B 2, C 3 gitu. Tapi polanya, pola tuple-nya harus seperti ini supaya berhasil dikonversi ke tipe dictionary. Gampang ya? Gampang banget. Sangat gampang. Oke, kemudian apa ya? Konversi apa lagi yang mau kita lakukan contohnya? String deh.
str. String itu untuk mengkonversi sebuah variabel ke dalam bentuk string. Oke, caranya gini. Misalnya saya punya variabel angka, isinya 32. Kemudian kita convert ke dalam sebuah variabel. Caranya str, kemudian angkanya, alias variabelnya. Kemudian print hasil. Oke, kalau dijalankan hasilnya adalah 32. Tetap 32. Cuma bedanya dia tipenya ini string. Udah bukan tipe integer lagi. Coba perhatikan, ini tipenya apa? Integer kan? Ya, karena dia nggak ada komanya. Sehingga kalau kita ubah ke tipe string, ya hasilnya jadi string gitu. Jadi ini udah bukan jadi 32 ini di memori udah tidak terhitung sebagai bilangan integer, tapi dia adalah bilangan string gitu. Gimana kalau misalnya 32, saya ada kasih koma 32,4. Coba dijalankan. Ya hasilnya juga seperti ini 32,4, tapi dia bukan bertipe desimal. Di sini kan desimal nih, si angka ini aslinya desimal. Tapi di memori setelah ditampilkan hasilnya dia berubah menjadi tipe string gitu. Gampang ya? Gampang dong. Oke, itu string. Coba kita contoh satu lagi deh. Apa ya? char. Fungsi chr ini adalah mengkonvert dari sebuah bilangan integer ke dalam bentuk char, ke bentuk karakter. Char ini ya, char ini, karakter ini yang dimaksud dengan karakter ini adalah karakter yang ada di ASCII table. Jadi gini, coba saya contohin dulu deh biar gampang. Oke, misalnya saya cara convertnya gini, saya buat langsung aja. Misalnya saya punya sebuah variabel char A, hasilnya adalah konversi dari karakter yang mau dikonversi, misalnya 65. Nah ini kita untuk menggunakan fungsi konversi ke karakter, kita bisa langsung masukkan angkanya, angka 65 misalnya. Kemudian saya punya char B, variabel char B, yakni karakter dengan angka 41. Kemudian tampilkan hasilnya. Langsung aja deh, print char A, kemudian char B. Kalau dijalankan hasilnya adalah, nah ini, A kapital dan tanda kurung tutup. Kenapa seperti ini? Jadi char ini adalah, jadi angka di dalam sini yang dikonversi oleh fungsi char ini adalah angka yang ada di ASCII table, di tabel ASCII. Kita lihat 65 sama 41 di tabel ASCII ini apa? Ini desimal ya. Ini ya bilangan desimal ini ya, 65 dan 41 ini bilangan desimal. Di tabel ASCII si 65 itu, nah ini 65 adalah karakter A kapital, dan 41 mana 41 di atas. Nah ini karakter 41 desimal itu adalah karakter kurung tutup di tabel ASCII. Itu sebabnya waktu dicetak di layar, yang 65 ini menjadi A kapital dan yang 41 ini menjadi kurung tutup. Begitu. Gimana? Gampang ya? Gampang dong. Gampang sekali. Oke, kayaknya demikian itu aja deh contoh-contoh yang mau saya tampilkan di sini, yang saya bahas. Untuk selebihnya Anda silakan praktek sendiri, silakan eksperimen convert data dari tipe satu ke tipe lainnya. Kalau Anda mentok error, ya silahkan browsing biar Anda lebih paham lagi aturan dalam konversi data di Python 3.
Oke, jadi di kesempatan kali ini kita udah membahas konversi tipe data. Di sini kita udah contohkan tadi bagaimana mengkonversi tipe-tipe data yang umum di Python 3. Oke, dari saya berarti kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya mendapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.